sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi barang siapa yang mau merendahkan diri, ia akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Berarti setiap kita harus belajar merendahkan diri. Karena waktu kita belajar merendahkan diri, manusia boleh merendahkan saudara, manusia boleh mempermalukan saudara. Tapi kalau saudara tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Allah yang akan mengangkat saudara. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk selalu berharap pada Tuhan, mendidik kita untuk selalu berjalan dalam terang firman Tuhan, karena kita tahu hanya di dalam firman Tuhan sajalah kita beroleh kepastian dan jalan keluar dalam kehidupan ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang bicara tentang meninggikan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang pikir bahwa kesombongan, meninggikan diri bukanlah sebuah dosa. Itu hanya sebuah kelemahan manusiawi yang mungkin berasal karena lingkungan, yang mungkin berasal dari keluarga, karena kita dilahirkan dari orang-orang yang sombong, karena kita dilahirkan dari keluarga yang memang selalu meninggikan diri, maka kita terbentuk dengan karakter seperti itu. Sehingga banyak orang mengklasifikasikan kesombongan, banyak orang mengklasifikasikan meninggikan diri bukan sebagai sebuah dosa, bukan sebagai sebuah kejahatan, tetapi hanya sebagai sebuah kelemahan manusiawi. Kita suka dengar istilah orang-orang berkata, wah pendeta, orang itu kok penjina, orang itu kok pemabuk, itu manusia itu jahat sekali. Kalau yang ini sih pendeta, dia sih tidak jahat, dia bukan pemabuk, dia bukan penjina, dia bukan penjudi, hanya dia punya kelemahan kecil, yaitu kelemahannya dia sombong, katanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi tahukah saudara bahwa di hadapan Tuhan Allah benci orang-orang sombong. Saya ulangi sekali lagi, Allah benci orang sombong. Bahkan Alkitab berkata Allah melawan orang yang congkak hatinya. Lalu pertanyaan kita, kenapa Allah benci orang sombong? Kenapa Allah melawan orang yang congkak? Ada dua hal yang kita tahu kenapa Allah benci dan Allah melawan orang sombong. Yang pertama, karena segala sesuatu yang kita punya berasal dari Tuhan. Berarti nggak ada sesuatu yang kita perlu sombongkan, karena segala sesuatu yang kita punya berasal dari Tuhan. Nah, berarti kalau kita sombong, kita sebetulnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan, karena semuanya Tuhan punya, tetapi kita mau membanggakan diri seolah-olah itu karena kemampuan, kehebatan, kepintaran kita. Makanya Allah melawan orang sombong. Yang kedua, kenapa Allah melawan orang sombong? Karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semata-mata karena kebaikan, karena anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan orang yang sombong berarti orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang sombong berarti orang yang tidak tahu bersyukur dalam kehidupannya. Itu berarti setiap kita harus belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena dengan rendah hati berarti kita menyadari kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dengan rendah hati kita berarti bisa bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini kita sedang membahas Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silahkan duduk di depan.
dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, perhatikan baik kalimat ini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah rahasia kehidupan yang paling luar biasa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bahwa barang siapa yang mau merendahkan diri, ia akan pasti ditinggikan. Tapi barang siapa yang mau meninggikan diri, ia akan direndahkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesombongan adalah dosa yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Baik tua maupun muda, baik miskin maupun kaya, bahkan baik orang-orang duniawi maupun orang-orang rohani. Kesombongan adalah dosa yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Makanya saya selalu, bahkan dengan bercanda, saya selalu bilang kesombongan adalah dosa yang tidak perlu pakai modal. Kenapa? Karena setiap orang sebetulnya bisa sombong. Dan persoalan dengan kesombongan, orang yang sombong itu dalam kesombongannya tidak menyadari bahwa dia sombong. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kesombongan dosa yang paling menguasai dunia ini hari-hari ini? Karena kesombongan adalah dosa yang paling tidak disadari. Karena di dalam kesombongannya, manusia seringkali berpikir bahwa dia tidak sombong. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau gitu kita perlu melihat kapan seorang disebut meninggikan diri, kapan sebetulnya seorang disebut sombong di hadapan Tuhan. Apa sih ciri-ciri orang sombong ini? Sehingga setiap kita dapat berkaca lewat firman Tuhan hari ini dan dapat menilai diri kita sendiri. Kita jujur dengan diri kita sendiri. Sebetulnya saya ini sombong atau tidak? Yang pertama, ciri-ciri dari seorang yang meninggikan diri, dia selalu mencari pujian dan hormat manusia. Dia selalu mencari pujian dan hormat dari manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang sebetulnya butuh dipuji. Makanya selalu saya bilang bahwa setiap suami harus selalu memuji istrinya. Setiap istri harus selalu memuji suaminya. Kalau suami hanya selalu mengkritik istrinya, istri hanya terus mengkritik suaminya, orang tua selalu mengkritik anak-anaknya, anak-anak selalu mengkritik orang tuanya, tidak pernah bisa kasih mengalir, tidak pernah bisa keakraban terjadi, tidak pernah bisa ada kepercayaan diri bangkit dalam keluarga itu. Kenapa? Karena keluarga itu hanya dibangun di atas dasar kritik, teguran, amarah, kebencian, dan kekecewaan, serta berbagai tuntutan. Tetapi waktu suami memuji istrinya, itu sebagai air sejuk di padang gurun yang memberikan ketenangan, kedamaian buat jiwanya. Karena dunia ini sudah penuh dengan kritik. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita sadar, bahwa betul sebagai suami kau harus memuji istrimu, sebagai istri kau harus memuji suamimu, sebagai orang tua kau harus memuji anak-anakmu, sebagai anak-anak kau harus memuji orang tuamu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pujian bukanlah sesuatu yang harus kita cari. Saya ulangi sekali lagi, meskipun tanggung jawab kita adalah memuji, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa menggemakan kata-kata yang baik, ia akan memakan hasil dari buah perkataannya. Nah, berarti ini mengajar kepada kita bahwa setiap kita harus menjadi orang yang memberi semangat buat orang lain, memberi kata-kata positif buat orang lain. Tetapi orang yang meninggikan diri adalah orang yang selalu mencari pujian dan hormat manusia. Berarti apapun yang dia buat, dia melaksanakan tindakan-tindakan sosial misalnya, dia menolong orang lain, dia melakukan kegiatan-kegiatan rohani, bukan lagi keluar dari dasar hatinya karena dia mencintai, bukan lagi keluar dari dasar hatinya karena dia mengerti itu kehendak Tuhan, bukan lagi keluar dari dasar hatinya karena dia tahu ini yang baik yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi apapun yang dia buat, tindakan-tindakan positif bagaimanapun yang dia buat, semua tujuannya hanya untuk mencari pujian dan hormat manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika apapun yang dia kerjakan hanya untuk mencari pujian dan hormat dari manusia, saya mau beritahu, terhilanglah segala berkat yang seharusnya dia terima. Kenapa? Karena meskipun kau kerjakan yang baik, jika alasannya jahat, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak akan berarti banyak. Karena Allah bukan hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Allah lebih jauh dari itu melihat mengapa kita mengerjakannya. Jadi apa ciri orang yang meninggikan diri? Yaitu mencari pujian dan hormat manusia. Yang kedua, ciri orang meninggikan diri yaitu selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Makanya ayat ini dengan tegas berkata, pada ayatnya yang ke-8, kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Nah, kenapa dia duduk di tempat yang penghormatan? Yang kedua, karena dia ingin mendapat perlakuan yang berbeda.
orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, selalu ingin dibedakan dari orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua diciptakan sama oleh Tuhan. Kalau ada sesuatu yang lebih dari kita, itu anugerah Tuhan. Yang tidak perlu kita menjadi sombong. Tidak perlu kita akhirnya memandang rendah orang lain. Karena mungkin engkau mungkin lebih kaya. Karena kebetulan mungkin jabatanmu lebih baik. Karena mungkin penampilanmu lebih baik. Karena engkau mungkin kelihatan lebih gagah. Karena engkau mungkin kelihatan lebih cantik. Karena kemungkinan engkau mungkin lebih punya jabatan-jabatan yang membuat orang lain kagum terhadap engkau. Engkau punya prestasi-prestasi yang luar biasa yang membuat orang lain kagum terhadap engkau. Tetapi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menuntut untuk diperlakukan secara berbeda. Saya kan bukan orang sembarangan. Saya kan begini. Saya kan begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada. Tapi sebaliknya, justru ketika kepada kita diperlakukan hal yang berbeda, karena sesuatu yang lebih daripadamu, belajarlah bersyukur dan berkata, Tuhan, biar segala kemuliaan, hormat, pujian saya hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Berarti apa ciri orang yang meninggikan diri? Yang pertama, mencari pujian dan hormat manusia. Yang kedua, selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, apa ciri orang yang meninggikan diri? Selalu menempatkan kepentingan dan keuntungan sebagai sesuatu yang paling utama. Yang dia pikirkan bukan bagaimana saya menjadi berkat, tapi yang dia pikirkan cuma sederhana. Ini menguntungkan nggak? Ini penting nggak buat saya? Jadi yang dia pikir hanya kepentingan dan keuntungan diri sendiri aja. Itu yang paling utama dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, waktu kita mulai sadar, Tuhan, saya ini kan sudah diberkati banyak oleh Tuhan. Saya mau jadi berkat buat orang lain. Tuhan, saya mau lewat hidup saya bisa memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita punya sikap seperti itu, kita merendahkan diri, Allah akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, atau setiap saudara yang mungkin menyadari, wah, saya ini sombong, ini saya selalu mau meninggikan diri. Saudara yang didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, mereka yang mungkin menyadari bahwa hidup kami sombong, hidup kami selalu mau meninggikan diri, hidup kami selalu mau mencari pujian dan hormat manusia, hidup kami selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda, hidup kami selalu menempatkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri sebagai sesuatu yang utama. Bapa, hamba percaya bahwa melalui program ini kami diingatkan untuk kembali hidup dalam kerendahan hati, bersandar pada kuasa mujizat anugerah dari Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, tidak akan kami ada sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Rebutlah janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Berjalanlah dalam iman. Hiduplah dalam kerendahan hati. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Ingat, engkau tidak pernah sendiri. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap bersorak-sorai menghadapi hidup ini. Karena kita tahu Tuhan adalah jaminan keselamatan kita. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program hari ini, Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.